Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kusnandi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator yang memandu dalam membawa materi Perang Saparua dan Perang Padri. Nah, pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu ada Davina, ada Kuku, ada Sipa, dan ada Vila. Nah, lalu kita langsung saja untuk masuk ke materinya. Kepada Mas Kuku, silakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mas Andri. Eh, Materi yang pertama yaitu tokoh yang terlibat dalam Perang Saparua. Tokoh yang pertama yakni Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi. Kapiten Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi lahir di Desa Haria, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda. Pada 15 sampai 16 Mei 1817, Patimura bersama pasukannya berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Maluku selama lebih dari 2 abad di bawah penjajahan VOC yang mengeksploitasi kekayaan alam dan memperbudak penduduk setempat. Keberanian dan semangat Patimura menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penjajahan. Perjuangannya menginspirasi rakyat Indonesia untuk melawan kolonialisme dan meraih kemerdekaan. Tokoh yang kedua yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu lahir pada 4 Januari 1800. Ia adalah salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia yang turut berjuang melawan penjajahan Belanda di Maluku. Sebagai putri dari Kapiten Paulus Tiahahu, seorang pemimpin perlawanan, Martha Christina aktif ikut serta dalam perjuangan rakyat melawan penindasan dan perbudakan yang dilakukan Belanda. Meski usianya masih muda, ia dikenal berani mengangkat senjata di medan perang. Perjuangan Martha Christina Tiahahu tidak hanya menjadi simbol keberanian perempuan Maluku, tetapi juga inspirasi bagi perjuangan kesetaraan dan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan dedikasinya mencerminkan semangat juang yang pantang menyerah. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan Mas Wila, silakan. Baik, untuk materi selanjutnya, jalannya Perang Saparua. Pada 15 Mei 1817, pertempuran terjadi di Desa Porto serta Haria, di mana pertempuran ini adalah pertempuran awal di para warga melawan tentara Belanda. Lalu dilanjutkan pada esok harinya, yaitu adalah 16 Mei 1817, tentara rakyat mengepung benteng Kastil Durs dari segala arah dan benteng berhasil diduduki rakyat. Pendudukan ini berakibat pada matinya residen yang berada di dalam benteng dan para pasukan yang menjaga benteng juga. Pada 17 Mei 1817, pasukan kolonial Belanda mengirim pasukan untuk melawan pemberontak. Di mana pada pengiriman ini pada 20 Mei terjadinya bentrokan antara pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Eskadres Beces dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Pada pertempuran ini terjadi sampai 4 Juli 1817, di mana Laksamana Boykes, Panglima Tentara Belanda di Indonesia, didatangkan ke Maluku untuk memimpin dan mengordinasikan tentara Belanda. Laksamana Boykes mengadopsi strategi negosiasi dan sabotase. Apabila tidak berhasil, maka strategi yang diambil selanjutnya adalah adu domba. Selanjutnya, strategi yang diambil Laksamana Boykes ternyata berhasil, dan pada 11 November 1817 didampingi oleh para pengkhianat, Letnan Pierre Tersen sukses menyergap Patimura
serta Felix Latumahina di sebuah desa di negara Booi. Selanjutnya yaitu adalah akhir Perang Saparwa. Dengan ditangkapnya Kapiten Patimura dan Philips Latumahina menjadi penanda awal dan akhir Perang dari Saparwa. Kapiten Patimura digantung di sangkar besi dan dipertontonkan kepada masyarakat di daerah Ambon. Hal ini dilakukan pemerintah kolonial untuk menakuti para warga yang pada saat itu masih memiliki jiwa pemberontak. Walaupun Patimura ditangkap, tetap terdapat ada perlawanan yang dilakukan kepada kolonial Belanda, yaitu dipimpin oleh Marta Christina Tiahahu. Selanjutnya, Kapiten Patimura akhirnya dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya Perang Saparwa di Maluku. Selanjutnya saya berikan kepada presentator selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu Perang Patri. Perang Patri merupakan konflik yang berawal dari ketegangan internal masyarakat Minangkabau antara kaum adat dan kaum Patri. Masyarakat Minangkabau pada masa itu telah lama memeluk agama Islam, tetapi sebagian besar masih mempraktikkan kebiasaan adat seperti berjudi, menyambung ayam, dan minum minuman keras yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kondisi ini memicu gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani, yang terinspirasi dari gerakan Wahabi di Mekah. Bersama Tuanku Nan Renceh, mereka membentuk kelompok Harimau Nan Salapan untuk mengajak masyarakat kembali ke ajaran Islam yang murni. Minta tolong slide selanjutnya, Mas Vila. Jalannya Perang Patri. Upaya perundingan dengan Sultan Arifin Muningsyah dari Kerajaan Pagaruyung pada 1803 gagal mencapai kesepakatan, sehingga perang saudara antara kaum adat dan kaum Patri pun meletus. Kaum Patri di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol berhasil meraih kemenangan besar, termasuk menghancurkan Kerajaan Pagaruyung pada 1815. Setelah itu, kaum Patri menyebarkan ajarannya hingga ke Tapanuli Selatan, tetapi gerakannya terhambat oleh kedatangan Belanda di Padang pada 1819. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda pada 1821. Belanda menyetujui permintaan tersebut dan menjadikan Minangkabau sebagai wilayah kekuasaannya, mengingat potensi ekonominya sebagai pusat perdagangan kopi. Belanda membangun benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar pada tahun 1822 dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat posisinya. Namun pada 1825 Belanda terpaksa melakukan gencatan senjata karena menghadapi perang Diponegoro di Jawa. Selama periode ini kaum Patri terus memperkuat perlawanan mereka. Pada 1830 setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda kembali mengarahkan pasukannya ke Sumatera Barat. Namun di tahun yang sama kaum adat dan kaum Patri bersatu melalui Plakat Puncak Pato yang menegaskan bahwa adat Minangkabau berlandaskan syariat Islam. Kesepakatan ini menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Belanda yang sebelumnya memanfaatkan perpecahan antara kedua pihak. Belanda kemudian melancarkan serangan besar-besaran termasuk menyerang markas kaum Patri di Tanjung Alam pada 1833. Meskipun kaum adat dan kaum Patri bersatu, kekuatan mereka melemah, sementara Belanda semakin kuat dengan mendatangkan pasukan dari Jawa. Pada 16 Juni 1835, Benteng Bonjol, markas utama kaum Patri, mulai dikepung dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Ia diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Minahasa, tempat ia wafat. Perang Patri pun berakhir dengan kekalahan kaum Patri dan kaum adat, sementara Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat sepenuhnya. Perang ini tidak hanya menjadi saksi perjuangan mempertahankan ajaran agama, tetapi juga perjuangan melawan kolonialisme yang memanfaatkan perpecahan internal masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan yang bertugas, silakan.
Oke, baik. Selanjutnya ialah akhir dan dampak dari Perang Padri. Nah, setelah mendengar putra bungsunya tewas dibunuh oleh tentara Belanda, kemudian tentara Belanda itu dikejar dengan pedang berkilat oleh Tuanku Imam Bonjol, yang mana dalam pelariannya tentara Belanda berhasil digerap oleh tentara Tuanku Imam Bonjol, sehingga Belanda mundur dengan meninggalkan banyak korban. Karena kekalahan ini, Belanda bertekad untuk merebut kembali Benteng Bonjol karena menyangkut harga diri pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian, Panglima Tentara Hindia Belanda mengajak berunding, namun ditolak oleh Tuanku Imam Bonjol. Long story short, akibat gempuran meriam dari Belanda, pada tanggal 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Sedangkan Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri ke Bukit Gadang. Sebulan kemudian, yaitu tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol mendapat undangan dari Presiden Prancis untuk datang berunding ke Palupuh. Tuanku Imam Bonjol pun menerima undangan dan pergi ke Palupuh. Tapi sesampainya di sana, bukannya menemui Presiden Prancis, malah ditemui oleh pasukan Belanda yang siap menangkapnya. Akhirnya, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol yang menandai berakhirnya Perang Padri. Awalnya Tuanku Imam Bonjol dipenjara di Bukit Tinggi, tetapi karena Belanda was-was akan pengaruh beliau, dipindahlah Tuanku Imam Bonjol ke Manado hingga beliau wafat di sana. Kemudian dampak dari Perang Padri sendiri menelan banyak korban dari semua pihak, seperti pihak Tuanku Imam Bonjol maupun Belanda. Kemudian Kerajaan Pagaruyung juga dikuasai oleh Belanda, lalu juga terlahirnya persatuan di tengah beragam tradisi dan agama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk para penyampai materi. Jadi kesimpulannya ialah Perang di Maluku yang dipimpin oleh Kapten Patimura pada tahun 1817 adalah salah satu perlawanan heroik rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda. Dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura bersama tokoh-tokoh lain seperti Christina Marta Tiahu, rakyat Maluku melancarkan perlawanan sengit, termasuk merebut benteng Dusted di Separua. Meskipun akhirnya Patimura ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda, perlawanan ini menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan inspirasi bagi semangat kemerdekaan Indonesia. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap Belanda setelah mereka ikut campur pada tahun. Lalu pada Perang Padri itu ialah perang yang pertama ada konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap Belanda setelah mereka ikut campur pada 1821, dipimpin oleh tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri melawan kolonialisme dengan gigih, meski akhirnya kalah setelah jatuhnya Benteng Bonjol pada 1837. Perang ini mencerminkan perjuangan melawan penjajahan sekaligus dinamika internal masyarakat, menjadikannya salah satu tonggak penting dalam sejarah nasional Indonesia. Oke, cukup segitu saja penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa dilemparkan saja.